Hai semua, kembali lagi dengan aku Resti. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai contoh dari tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang, khususnya pada metode perpektual, yaitu mulai dari mengidentifikasi dokumen, membuat jurnal khusus, hingga ke buku besar. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dari informasi kebijakan perusahaan, yaitu identitas perusahaan dan usaha pokok. Perusahaan kita bernama Usaha Dagang Resti yang beralamat di Jalan Swiss nomor 01 Jakarta. Perusahaan bergerak di bidang usaha jual beli Magicom LG dan Magicom Huawei. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Bude Resti mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Umum. Laporan keuangan disajikan sesuai sak-etap, sistem berpasangan dengan dasar akrual basis, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Artinya, perusahaan menggunakan tutup buku akhir bulan. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan fed-in 11% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. Termin pembayarannya 2/10 N/30. Artinya, jika ia membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah utang, maka ia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Setiap pembelian barang, ongkos angkut ditanggung oleh pembeli, yaitu FOB shipping point. Artinya, setiap kita melakukan pembelian akan ada beban angkut yang dimasukkan ke dalam persediaan barang dagangan. Yang ketiga, pengeluaran kas. Pengeluaran di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi. Dan pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 1 juta atau kurang. 4. Penjualan. Syarat penjualan itu hampir sama dengan pembelian ya. Lalu kita lanjut saja ke penerimaan kas. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Setiap hari kas di tangan akan disetor ke bank dan didukung dengan bukti penyetoran bank. Dana perusahaan disimpan dalam rekening bank BNI 46. Persediaan barang dagangan menggunakan sistem perpektual. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah average atau rata-rata bergerak. Nah, di sini kita akan melihat daftar akun. Daftar akun yang pertama ada current asset, yaitu harta yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Di sini dimulai dari petty cash hingga prepaid advertising. Selanjutnya ada investasi, ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini adalah harta yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada utang. Utang terbagi atas 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Selanjutnya ada ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada pendapatan. Pendapatan ini kita dapat dari penjualan dan juga terdapat retur penjualan serta potongan penjualan. Lalu terdapat cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Di sini kita tidak menggunakan akun pembelian, potongan pembelian, serta retur pembelian. Karena setiap pembelian-pembelian akan kita masukkan ke persediaan barang dagangan. Lalu ada beban operasi, pendapatan di luar usaha, dan beban di luar usaha. Ini kita akan melihat neraca yang dimiliki oleh Bude Resti. Neraca di sini terdapat karena perusahaan menggunakan tutup buku akhir bulan ya, yaitu neraca hanya tersisa akun 1, 2, dan 3, seperti pada gambar berikut ini. Nah, apa gunanya dari neraca-neraca ini? Neraca ini pada saat kita membuat buku besar akan kita salin terlebih dahulu, ya, supaya tidak terjadi kesalahan saat membuat trial balance. Lalu di sini ada informasi mengenai customer dan juga supplier kita, yaitu ada toko Rambu Abadi, toko Mutiara, toko Sari Anggrek, dan toko Randika. Selanjutnya, tempat kita membeli persediaan barang dagangan kita ada PT Alamanda dan PT Monaco. Selanjutnya yaitu ternyata perusahaan kita memiliki piutang dan juga memiliki utang dari bulan lalu.
Toko Rambu Abadi sebesar 11.100.000, Toko Mutiara 1 juta, Toko Sari Anggrek 8.880.000, dan Toko Rendika 5.550.000. Totalnya menjadi 26.530.000 dan untuk utang usahanya yaitu 28.860.000. Adapun persediaan barang dagangan yang masih kita miliki ada Magicom LG sebanyak 80 unit dan Magicom Huawei sebanyak 60 unit. Untuk Magicom LG itu harganya 600.000 dan Magicom Huawei 800.000. Totalnya menjadi 96 juta. Nah, sebelum kita lanjut membuat jurnal dan mengidentifikasi dokumen, alangkah baiknya terlebih dahulu teman-teman dapat menyalin persediaan barang dagang, utang dagang, dan juga piutang dagang ke buku besar yang kita miliki. Selain itu, piutang dagang ini juga akan kita masukkan ke buku besar pembantu piutang, dan untuk utang dagang akan kita masukkan ke buku besar pembantu utang, ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari utang dagang yang kita miliki di bulan November dan belum kita bayar, maka tetap kita catat di buku besar pembantu piutang. Di PT Alamanda itu ada sebanyak 11.100.000 dan langsung kita catat pada bagian saldo atau balance, ya. Debit kreditnya tidak kita isi. Begitu juga dengan PT Monaco. Lalu bagaimana dengan piutang? Untuk piutang itu sama seperti yang kita lihat pada info tadi bahwa Toko Rambu Abadi memiliki piutang sebesar 11.100.000 dan belum dibayarkan. Maka kita catat di buku besar pembantu piutang. Begitu juga dengan Toko Mutiara, Toko Sari Anggrek, dan juga Toko Rendika. Nah, di sini nama description-nya itu adalah balance, ya. Ref-nya diisi dengan tanda centang. Tanda centang ini mengartikan bahwa kita mendapatkan angka 11.100.000 ini dari neraca. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke dokumen pertama. Nah, dokumen pertama yang kita miliki yaitu ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil menandakan bahwa transaksi ini menggunakan kas kecil dan akan dicatat ke dalam jurnal kas kecil. Kita baca terlebih dahulu bahwa di sini kita membeli perlengkapan toko sebesar 950.000 kepada toko Huawei. Maka jurnalnya adalah Store supplies didebit sebesar 950.000 dan kas kecil kita berkurang sebesar 150.000. Bentuk dari jurnal kas kecil yang dimiliki oleh Uderesti seperti ini, ya. Ada tanggal, ada nomor dokumen, ada description. Description ini diisi dengan tempat di mana kita melakukan pembelian dengan menggunakan kas kecil. Lalu di bagian debit, tentunya di sini ada nama akun yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada referensi dan amount. Sebelum itu, referensi ini saat kita melakukan penjurnalan tidak diisi, ya, alias kosong. Nah, baru kita lanjut ke di bagian kredit ada petty cash, yaitu kas kecil kita berkurang ketika kita membeli perlengkapan toko. Kita lanjut ke dokumen 2. Nah, di dokumen 2 ini terdapat faktur, yaitu faktur jual. Dari mana kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah faktur jual? Kita lihat di sini kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat yaitu Toko Rambu Abadi. Berarti ini adalah penjualan, ya. Penjualan dari Uderesti kepada Toko Rambu Abadi. Nah, di sini kita menjual 20 Magicom LG dan 20 Magicom Huawei. Maka, ini akan masuk ke jurnal penjualan. Jurnalnya adalah Account receivable sebesar 39.960.000, sales 36 juta, dan 3.960.000 untuk paid out. Description-nya kita isi dengan Toko Rambu Abadi, dokumen nomornya FPJ 121 dilakukan pada tanggal 4 Desember. Nah, dari manakah kita mendapatkan angka cost of goods sold dan merchandise inventory? Tentunya kita mendapatkan dari kartu persediaan.
Nah, kita bisa lihat di sini pada tanggal 4 Desember terjadi penjualan sebesar 20 unit untuk Magicom Huawei. Harga yang kita masukkan adalah 800.000 ya, bukan 1 juta, karena ini kita menghitung harga pokok penjualan. Maka, untuk Magicom Huawei, harga pokok penjualannya adalah 16 juta. Sedangkan untuk Magicom LG, harga pokok penjualan per unitnya adalah 600.000. Jika dikalikan dengan 20, berarti 12 juta. Jadi, harga pokok penjualan keseluruhan barang yang kita jual menjadi 28 juta, yaitu 12 juta ditambah 16 juta menjadi 28 juta. Begitu juga dengan persediaan barang dagangan, 28 juta. Setelah melakukan penjurnalan dan dimasukkan ke kartu persediaan, karena ini adalah penjualan secara kredit, tentunya akan terjadi piutang dagang. Nah, piutang dagang dari toko Rambu Abadi ini akan kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Seperti yang telah saya buat di sini ya, tanggal 4 Desember itu ada penjualan sebesar 39.960.000. Kita masukkan piutangnya di sebelah debit, lalu kita tambahkan 11.100.000 ditambah 39.960.000 menjadi 51.060.000. Nah, referensi ini diisi dengan nomor dokumen ya. Nomor dokumennya tadi adalah FPJ 121. Ketika kita telah mengisi referensi di sini, maka jurnal penjualan kita pada bagian referensinya juga diisi dengan centang. Referensi pada bagian jurnal penjualan ini khusus untuk description ya. Selanjutnya untuk dokumen 3 sama masih voucher kas kecil, berarti kita masukkan ke petty cash journal. Namun di sini bisa kita lihat ya keterangannya tagihan rekening telepon. Artinya kalau tagihan berarti ini adalah utang. Nah, tagihan rekening listrik tadi ternyata di dalam daftar akun kita itu digolongkan menjadi accrued expense. Ya, ketika kita telah memakai listrik di bulan kemarin, ternyata belum kita bayar. Akhirnya kita memiliki utang, dan utang tersebut harus kita bayar pada bulan ini. Utang tersebut dinamakan dengan accrued expense sebesar 750.000 menggunakan kas kecil sebesar 750.000. Referensi di sini belum kita isi ya, ini masih kosong sebenarnya. Namun ini telah saya isi karena saya telah menyelesaikan siklus ini. Selanjutnya di dokumen 4 ada nota kredit. Nah, kita lihat nota kredit di sini apakah retur pembelian atau retur penjualan. Di sini bisa kita lihat kepada yang terhormatnya yaitu toko Rambu Abadi. Artinya ini adalah retur penjualan. Kita juga bisa lihat dari bukti memorial yang disediakan oleh dokumen ini, yaitu mohon diterima kembali barang yang dijual. Artinya, kita harus menerima kembali barang yang telah kita jual. Ini merupakan retur penjualan. Nah, retur penjualan di sini hanya Magicom LG sebanyak 2 buah dari toko Rambu Abadi. Maka, transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal umum dengan jurnal. Jadi kita lihat pada tanggal 5 Desember, jurnalnya yaitu yang pertama ada sales return atau retur penjualan sebanyak 1.600.000 yaitu 2 unit Magicom dikali dengan harga 800.000. Paid out dari manakah kita mendapatkannya? Yaitu 1.600.000 dikalikan dengan 11% menjadi 176.000. Untuk piutang dagangnya 1.776.000. Maka di sini piutang dagang dari toko Rambu Abadi kita kurangkan sebesar 1.776.000. Nah, piutang dagang ini berpengaruh kembali ke buku besar pembantu piutang milik toko Rambu Abadi. Seperti yang bisa kita lihat di sini di tanggal 5, yaitu ada sales return dari dokumen NK112. Dan karena kita mengurangkan piutang dagang, maka piutang dagang tersebut terletak di kredit. Jadi saldonya 51.060.000 dikurang 1.776.000 menjadi 49.284.000. Kembali lagi kita ke jurnal umum, ternyata di sini kita juga harus menghitung harga pokok penjualan
dan persediaan barang dagangan. Karena persediaan barang dagangan itu kembali ke kita, artinya persediaan barang dagangan atau merchandise inventory kita bertambah sebanyak 2 unit, yaitu 1.200.000. Nah, di mana kita bisa mendapat angka 1.200.000 ini? Kita dapatkan dari inventory atau kartu persediaan. Nah, di sini di tanggal 5 itu ada sales return. Kita masukkan di kolom out ya untuk retur penjualan. Kita masukkan di kolom out dengan memberi tanda minus. Ini artinya retur penjualan. Kita kalikan dengan harga pokok penjualan kita yaitu 600.000 menjadi 1.200.000. Maka harga pokok penjualan kita untuk retur penjualan itu 1.200.000. Nah, angka inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal umum di bagian persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Di sini harga pokok penjualan di bagian kredit karena adanya retur penjualan. Artinya harga pokok penjualan kita berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke dokumen 5. Di dokumen 5 ternyata ada bukti penerimaan kas. Artinya kita menerima kas. Dari mana? Kita menerima dari toko Rambu Abadi, yaitu untuk pelunasan faktur FPJ 01 tanggal 4 Desember 2024. Nah, tadi bisa kita lihat bahwa di faktur itu terdapat syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena toko Rambu Abadi membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka ia mendapatkan potongan. Dari manakah kita mendapatkan potongan ini? Potongan kita hitung dari penjualan atau akun sales. Jika ada retur penjualan, maka akan kita kurang dengan retur penjualan. Piutang dari toko Rambu Abadi yaitu sebesar 38.184.000. Ini mungkin sudah dikurangi juga dengan retur penjualan ya. Maka jumlah yang harus dibayar oleh toko Rambu Abadi sebesar 37.496.000. Untuk jurnalnya akan dimasukkan ke jurnal penerimaan kas, yaitu di bagian cash in bank 37.496.000, di bagian account receivable 38.184.000, dan sales discount sebesar 688.000. Nah, kita mendapatkan sales discount ini berasal dari penjualan yang kita lakukan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sales dari toko Rambu Abadi yaitu 36 juta. Karena ia terdapat retur penjualan 36 juta, maka kita kurang dengan 1.600.000. Nah, hasil pengurangan itu yang kita kalikan dengan 2%, barulah kita mendapat potongan penjualan. Pelunasan piutang ini juga kita masukkan ke dalam buku besar pembantu di bagian toko Rambu Abadi. Nah, di sini ada payment tanggal 6 Desember sebesar 38.184.000. Jadi di sini piutang yang dimiliki toko Rambu Abadi adalah sebesar 11.100.000. Referensi kita dapatkan dari dokumen tadi ya. Nah, ketika referensi ini diisi, maka tidak heran kalau misalnya di bagian referensi toko Rambu Abadi Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas terdapat tanda centang karena telah dibayar atau telah dimasukkan ke buku besar pembantu. Di dokumen 6 terdapat nota kontan. Nota kontan artinya adalah pembelian atau penjualan yang dilakukan secara tunai. Kita lihat di sini kepada yang terhormatnya yaitu Ude Resti. Artinya kita melakukan pembelian. Karena ini kepada usaha dagang kita dari toko orang lain. Nah, kita di sini membeli 10 Magicom Huawei dengan harga 800.000. Maka tahap pertama yang kita lakukan adalah memasukkannya ke kartu persediaan. Bisa kita lihat di sini tanggal 8 Desember itu ada purchase sebanyak 10 buah seharga 801.000. Dari mana kita mendapatkan 801.000 ini? Padahal tadi harga pembeliannya hanya 800.000. Nah,
Pada setiap pembelian itu kita menggunakan beban angkut. Beban angkutnya 1.000 untuk setiap barang. Dari mana kita bisa mengetahui 1.000 untuk setiap barang? Harga barang yang kita beli tadi yaitu 800.000, ditambah dengan setiap unitnya 1.000 menjadi 801.000. Dikalikan dengan 10 unit, maka harga pembelian kita adalah 8.010.000 rupiah. Di sini, karena kita melakukan pembelian, maka di bagian balance atau saldo kita tambahkan 40 unit ditambah dengan 10 unit, hasilnya adalah 50 unit. Lalu, pada bagian jumlah ini, 32 juta, kita tambahkan juga dengan 8.010.000 menjadi 40.010.000. Karena ini metode rata-rata, maka itu ditambah atau dikurang dalam satu garis saja. Nah, di sini 40.010.000 kita bagi dengan 50 unit, maka hasilnya adalah 800.200 untuk setiap unit barang. Karena kita melakukan pembelian secara tunai, maka ini akan masuk ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Bagaimana jurnalnya? Yang pertama di sini di bagian debit ada merchandise inventory atau persediaan barang dagangan sebesar 8.010.000. Persediaan barang ini adalah pembelian dari setiap unit barang ditambah dengan beban angkut, ya, menjadi 8.010.000. Lalu ada fed-in atau PPN keluaran. PPN keluaran ini kita hitung dari 8 juta dikali dengan 11%, tidak termasuk ke beban angkut. Lalu ternyata kas yang harus kita bayarkan yaitu 8.890.000 rupiah. Kita lanjut ke dokumen 7. Dokumen 7 kembali ke voucher kas kecil. Di sini ada pembelian iklan untuk 5 kali tayang sebesar 1.500.000. Ini masuk ke dalam petty cash journal. Di bagian debitnya, account name yaitu prepaid advertising atau iklan dibayar di muka. Nah, harta kita bertambah. Lalu di bagian kreditnya apa? Di bagian kreditnya adalah petty cash sebesar 1.500.000 rupiah. Next, di dokumen 8 itu ada bukti penerimaan kas kembali, yaitu dari pelunasan faktur FPJ 02 25 November. Nah, ini adalah pelunasan piutang bulan kemarin ya dari toko Sari Anggrek, sebesar 8.880.000. Tentu ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Apa saja jurnalnya akan kita lihat ya. Nah, di tanggal 10 Desember, itu description-nya adalah toko Sari Anggrek, dari dokumen BKM 12.2. Cash in bank sebesar 8.880.000 di bagian debit dan account receivable-nya sama, ya. Berarti di sini debitnya adalah cash in bank atau kas di bank kita bertambah, sedangkan di kreditnya yaitu piutang dagang kita berkurang. Nah, ini akan berpengaruh terhadap buku besar pembantu piutang dari toko Sari Anggrek. Kita lihat ya. Dari toko Sari Anggrek di tanggal 10 ternyata terjadi payment, yaitu pelunasan dari BKM 12.2 sebesar 8.880.000. Jadi, saldo piutang dari toko Sari Anggrek habis, ya. Nah, karena ini referensinya sudah kita isi dengan nomor dokumen, otomatis pada jurnal penerimaan kas kita isi referensi dengan checklist. Di dokumen 9 kembali kita bertemu dengan voucher kas kecil. Untuk kali ini yaitu tagihan rekening listrik. Tagihan rekening listrik itu masih sama akunnya yaitu accrued expense. Maka di bagian debitnya yaitu accrued expense sebesar 900.000 dan di bagian kredit adalah petty cash sebesar 900.000. Selanjutnya yaitu di dokumen 10 ternyata kita kembali bertemu dengan nota kontan. Nah, di sini kita lihat dulu kepada yang terhormatnya yaitu toko Rafflesia dari Ude Resti. Artinya kita melakukan penjualan secara tunai di tanggal 11 Desember 2024. Nah, total penjualan dari kita yaitu 18 juta. Artinya nanti di bagian kredit akan ada akun sales atau penjualan sebesar 18 juta. Namun,
di sini terdapat diskon sebesar 2%. Jadi, subtotal semuanya adalah 17.640.000. Nah, untuk di bagian salesnya tidak jadi 18 juta karena mendapatkan diskon. Jadinya 17.640.000 pada akun sales di bagian kredit. PPN kita hitung dari 17.640.000 dikali dengan 11%. PPN keluaran ini dia akan berada pada kredit ya setelah sales sebesar 1.940.400. Lalu berapakah cash in bank atau kas di bank yang kita dapatkan? Yaitu 19.580.400. Nah, transaksi ini akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita bisa lihat di sini di tanggal 11 Desember dari dokumen NT121 dari toko Rafflesia terdapat cash in bank sebesar 19.580.400 dengan penjualan 17.640.000 dan PPN keluaran 1.940.400. Cash in bank di sebelah debit, sales atau penjualan di sebelah kredit, dan PPN keluaran di sebelah kredit. Ternyata, saat kita melakukan penjualan, barang dagangan kita akan berkurang dan harga pokok penjualan kita bertambah. Dari manakah kita mendapatkan angka ini? Tentunya dari kartu persediaan. Bisa kita lihat di sini, di tanggal 11 terjadi penjualan sebanyak 10 unit untuk Magicom Huawei. Harga yang kita ambil adalah 800.200. Dikalikan dengan 10 unit menjadi 8.002. Nah, karena kita melakukan penjualan, maka di bagian saldo atau balance ini kita kurangkan 50 unit dikurang 10 unit menjadi 40 unit. Ya. Setelah itu, sebelum kita mendapatkan harga per unit ini, kita cari terlebih dahulu berapakah jumlah saldo kita. Dengan cara 40.010.000 dikurang 8.002.000 menjadi 32.008.000. 32.008.000 ini kita bagi dengan 40 unit barulah mendapatkan 800.200. Selanjutnya di bagian kartu persediaan Magicom LG yaitu ada penjualan sebesar 15 unit. Nah, 15 unit ini kita kali dengan 600.000 seperti pada harga di bagian saldo karena ini adalah kartu persediaan metode rata-rata bergerak. 15 unit dikali 600.000 yaitu 9 juta. Karena kita melakukan penjualan sama dengan yang tadi, maka akan kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, amount kita bagi dengan unit, barulah kita mendapatkan price atau harga satuan per unitnya. Kita lanjut di dokumen 11, ternyata di sini ada faktur. Nah, faktur ini adalah faktur pembelian. Dari mana kita tahu? Di sini kepada yang terhormatnya adalah UD Resti, artinya kita melakukan pembelian dari PT Alamanda. Nah, di sini ada tulisan kopi. Tulisan kopi ini menandakan bahwa kita belum melakukan pelunasan. Artinya PT Alamanda memberikan faktur kopi kepada kita bukan yang asli, ya, menandakan kita belum melunasi piutang kita. Nah, bisa kita lihat pembelian kita yaitu adalah 14 juta. Ditambah dengan pajak masukan sebesar 1.540.000. Ternyata di sini juga ada beban angkut sebesar 20.000. Beban angkut dengan subtotal pada kartu persediaan dan jurnal itu kita gabung. Maka jurnalnya adalah tanggal 12 Desember 2024 dari dokumen nomor FPB 121 PT Alamanda kita melakukan pembelian sebanyak 14.020.000. Ini adalah persediaan atau subtotal kita tambah dengan beban angkut. Lalu pajaknya 1.540.000 di bagian debit dan kreditnya adalah utang dagang. Nah, utang dagang ini akan masuk ke dalam buku besar pembantu. Oleh karena itu, karena ia telah masuk ke buku besar pembantu, ada di sini tanda checklist. Mari kita cek. PT Alamanda tanggal 12 terdapat purchase dari FPB 121 sebanyak 15.560.000, maka saldo dari PT Alamanda yaitu 26.660.000.
Nah, karena pada tanggal 12 Desember tersebut terdapat pembelian secara kredit, otomatis juga masuk ke dalam inventory card. Caranya sama seperti dengan tanggal 8 ini, yaitu kita masukkan 10 unit, di sini 801.000 karena ditambah dengan beban angkut 1.000 per unit, totalnya menjadi 8.010.000. Begitu juga dengan inventory pada Magicom LG. Bagaimana? Nah, pada tanggal 12 ini terjadi pembelian. Jadi kita masukkan pembelian kita sebanyak 10 unit dengan harga 601.000. Ini sudah include dengan beban angkut menjadi 6.010.000. Jadi persediaan Magicom LG kita 47 ditambah 10 unit sama dengan 57 unit, 28.200.000. Kita tambah dengan 6.010.000 menjadi 34.210. Lalu, kita bagi 34.210 ini dengan 57. Nah, maka harga per unitnya menjadi Rp600.175. Kita lanjut di dokumen 12, ternyata ini kembali kita dengan nota kredit. Artinya ini adalah retur. Nah, di sini kepada yang terhormatnya adalah UD Resti dari PT Alamanda. Ini artinya kita melakukan retur pembelian sebanyak 2 unit Magicom Huawei di tanggal 13 Desember. Subtotalnya yaitu 1.600.000 dan VAT-nya adalah 176.000. Ini masuk ke dalam jurnal umum. Maka jurnal account payable di bagian debit sebanyak 1.776.000. Lalu ada merchandise inventory. Kenapa merchandise inventory? Karena pada metode perpetual itu tidak ada yang namanya akun retur pembelian. Hanya ada merchandise inventory. Oleh karena itu, merchandise inventory-nya di bagian kredit 1.600.000 dan VAT-in 176.000. Nah, retur pembelian ini akan berpengaruh juga terhadap kartu persediaan kita yang kita buat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Magicom Huawei di tanggal 13 Desember itu ada purchase retur sebanyak 2 unit seharga 800.000. Bisa kita lihat di dokumen tadi. Maka total retur pembelian kita adalah 1.600.000. Karena ini retur pembelian, maka saldo kita berkurang dari 50 unit menjadi 48 unit. Lalu jumlahnya juga berkurang, 40.018.000 dikurang 1.600.000 menjadi 38.418.000. Kita bagi dengan total unit, maka harga per unitnya sekarang adalah Rp800.375. Ini juga akan berpengaruh terhadap buku besar pembantu utang. Bisa kita lihat di sini di tanggal 13 terdapat retur pembelian sebanyak 1.776.000. Kenapa di debit? Ya, karena tadi di jurnal umumnya akun payable-nya atau utang dagangnya itu sebelah debit, maka di buku besar itu juga sebelah debit. Artinya 26.660.000 dikurang 1.776 menjadi Rp24.884.000. Di dokumen 13 ada bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas ini akan kita masukkan transaksinya ke jurnal pengeluaran kas. Kita lihat apakah transaksi yang akan kita buat. Ternyata di sini adalah pengisian kembali dana kas kecil bulan Desember 2024. Kita langsung aja lihat jurnalnya ya. Nah, di sini di tanggal 13 Desember itu kita melakukan pengisian kembali kas kecil kepada pemegang kas kecil, maka jurnalnya adalah di bagian debit petty cash sebanyak 5 juta dan di bagian kredit cash in bank sebanyak 5 juta. Dokumen 14, kita bertemu lagi dengan voucher kas kecil. Ada tagihan rekening listrik. Berarti kalau tagihan rekening listrik sama akunnya yaitu accrued expense atau utang biaya. Kita masukkan ke dalam jurnal kas kecil, maka jurnalnya adalah accrued expense di bagian debit dan kas kecil di bagian kredit dari dari PDAM. Kita lanjut ke dokumen 15. Ternyata ada bukti pengeluaran kas dari toko kita, dari UD kita yaitu UD Resti yang dibayarkan kepada PT Alamanda atas pelunasan faktur pembelian di tanggal 12 Desember. Nah, di sini potongannya ternyata ada sebesar 248.000.
Artinya kita membayar dalam jangka 10 hari dan mendapatkan potongan 2%. Utang kita 13.784.000. Maka jurnalnya itu akan kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas dengan jurnal account payable di sebelah debit 13.784.000. Lalu di bagian kredit ada cash in bank sebesar 13.536.000. Lalu di sini ada merchandise inventory. Nah, kenapa merchandise inventory? Karena potongan pembelian itu tidak ada dalam perpetual. Adanya hanya akun merchandise inventory sebesar 248.000. Kita mendapatkan angka 248.000 ini dari total pembelian kita dikurang dengan retur pembelian. Nah, pembelian kita ternyata itu ada 14.020.000. Nah, untuk beban angkut itu tidak kita masukkan ya ke dalam potongan. Berarti potongannya dihitung dari 14 juta, kita kurang dengan retur pembelian sebanyak 1.600.000, lalu kita kalikan dengan 2%. Dari situlah kita mendapatkan potongan pembelian. Potongan pembelian akan kita masukkan ke kartu persediaan. Ini bisa kita lihat ya, di tanggal 14 Desember ada purchase discount untuk Magicom Huawei sebesar 128.000. Kita mendapatkan 128.000 ini bukan dari potongan tadi kita bagi dua ya, tetapi kita lihat pembelian pada Magicom Huawei kita kalikan dengan 2%. Apabila terdapat retur pembelian, maka caranya adalah pembelian dikurang retur pembelian, baru kita kali 2%. Begitu juga dengan kartu persediaan dari Magicom LG. Di sini 120.000, maka pembelian Magicom LG kita kurang dengan retur pembelian jika ada, barulah kita kalikan dengan 2%. Nah, purchase diskon ini juga kita masukkan ke dalam saldo. Sini bisa kita lihat ya, ini tidak ada unit dan price-nya, hanya ada amount. Jadi di sini 34.210.000 kita kurang dengan 120.000 menjadi 34.090.000, kita bagi dengan 57 unit menjadi 598.070. Karena kita melakukan pelunasan utang, maka ini juga akan masuk ke dalam buku besar pembantu utang, yaitu di sini tanggal 14 terjadi pelunasan dari BKK 12.2 sebesar 13.784.000 dan sisa saldo kita di PT Alamanda adalah 11.100. Dokumen 16 yaitu voucher kas kecil, berarti ini masuk ke Petty Cash Journal, di mana kita melakukan pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Artinya ada beban yang masuk kepada kita. Jadi jurnalnya adalah beban pemeliharaan dan reparasi alat-alat di bagian debit sebesar 500.000 dan kreditnya adalah petty cash. Untuk dokumen 17, yaitu ada bukti penerimaan kas. Berarti kita menerima kas dari toko Randika untuk pelunasan faktur, yaitu pelunasan piutang di bulan lalu, tanggal 30 November. Nah, ini akan kita masukkan ke jurnal penerimaan kas dengan jurnal. Di sini tanggal 15 Desember, cash in bank 5.550.000 di bagian debit dan piutang dagang 5.550.000 di bagian kredit. Ternyata di sini sudah ada tanda checklist. Artinya ini sudah kita lakukan, artinya ini sudah kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Seperti yang kita lihat di sini ya, di toko Randika itu ternyata ada payment di tanggal 15 dari BKM 12.3 sebesar 5.550.000. Di dokumen 18 itu hampir sama dengan dokumen 17 ya, cuman ini kita yang membayarkan utang kita. Kita bayar utang kepada orang lain, kepada PT Monaco tanpa potongan. Berarti ini akan kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Maka jurnalnya itu bisa kita lihat di sini tanggal 16 Desember di PT Monaco, utang dagang di sebelah debit sebesar 17.760.000
dan cash in bank di sebelah kredit sebesar Rp17.760.000. Nah, transaksi ini akan berpengaruh kepada buku besar pembantu utang di bagian PT Monaco. Nah, ini bisa kita lihat sudah saya masukkan di sini payment sebesar Rp17.760.000, maka saldonya habis. Nah, karena ini referensinya sudah kita isi, maka di bagian referensi dari PT Monaco itu kita isi dengan tanda checklist. Kita lanjut di dokumen 19, ini adalah bukti pengeluaran kas, berarti kita membayarkan sejumlah uang kita untuk angsuran pinjaman bulan Desember. Maka ini akan masuk ke jurnal pengeluaran kas dengan jurnal tanggal 17 Desember dari BKK 124, Bank BNI 46, kita membayarkan utang kita, angsuran pinjaman, yaitu sebesar Rp2.400.000. Dan juga kita harus membayarkan bunganya sebesar Rp100.000. Otomatis di bagian debit, di bagian kreditnya adalah cash in bank sebesar Rp2.500.000. Di dokumen 20 itu ada faktur penjualan. Dari mana kita tahu? Di sini ada ya. Kepada yang terhormat Toko Randika dari UD Resti, artinya kita melakukan penjualan. Nah, penjualan ini sudah saya jelaskan tadi di atas, maka teman-teman bisa ulang lagi atau teman-teman lihat lagi mengenai transaksi penjualan. Pada dokumen 21, kita menerima bukti penerimaan kas. Artinya ini kita menerima kas. Dari mana? Kita melakukan penjualan tunai satu-satunya kendaraan kepada Tuan Adri dengan harga pasar kendaraan yaitu 50 juta. Kita menjual kendaraan kita sebesar 50 juta. Maka ini akan masuk ke jurnal penerimaan kas dengan jurnal tanggal 21 Desember dari BKM 124 dari Tuan Adri, kita menerima cash in bank sebesar 50 juta. Nah, lalu ternyata setelah kita lihat di neraca tadi, kendaraan kita adalah 63 juta. Berarti kita masukkan di sebelah kredit, kendaraan kita itu 63 juta. Ternyata ini tidak seimbang. Di bagian debit hanya 50 juta, di bagian kredit itu ada 63 juta. Kita juga harus menghilangkan dari akumulasi vehicle atau kendaraan yang kita miliki yaitu sebesar 4.800.000. Nah, karena orang itu hanya membeli sebesar 50 juta dan kita ada akumulasi 4.800.000, kendaraan kita harganya 63 juta, berarti kita rugi dalam menjual kendaraan yaitu sebesar 8.200.000. Dokumen 22 adalah bukti pengeluaran kas. Nah, ini kita membayar PPN masa bulan November ya. Kita membayar fed in, fed out, dan utang PPH. Ini kita masukkan ke cash payment journal, maka jurnalnya adalah kita bisa lihat di sini tanggal 23 kita membayarkan kepada kas negara fed out. Kenapa fed out-nya di debit? Karena kita membayar. Kalau kita membayar, otomatis fed out kita berkurang. Berkurang yaitu di bagian debit sebesar 5.150.000 dan fed in kita juga kita kurangkan atau kita bayar sebesar 4.510.000. Ternyata di sini ada utang PPH. Namanya saja utang, berarti saldo normalnya di kredit. Jika kita bayar, dia akan berada di sebelah debit. Nah, jadi utang PPH-nya itu sebesar 100.000, maka yang harus kita bayarkan adalah 740.000 saja. Dari mana kita dapat? 5.150.000 ditambah 100.000 dikurang 4.510.000 menjadi 740.000. Dokumen 23 yaitu kita kembali melakukan pengeluaran kas, yaitu kita melakukan pelunasan utang kartu kredit. Maka jurnalnya adalah cash in bank atau kas di bank di sebelah kredit sebesar 2 juta dan kartu kredit di sebelah debit sebesar 2 juta. Karena di sini utang kartu kredit, berarti saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Kalau kita bayar, dia menjadi di sebelah debit. Nah, pada dokumen 23, yaitu di tanggal 25 Desember, kita melakukan pelunasan utang kartu kredit, di mana kita membayarkannya pada Bank BNI 46. Otomatis di debitnya itu adalah utang kartu kredit.
atau credit card sebanyak 20 juta. Lalu, di kreditnya adalah cash in bank sebanyak 2 juta. Dokumen 24 adalah pengambilan prive oleh pimpinan UD Resti. Prive dalam siklus akuntansi itu disebut dengan withdrawing atau withdrawal. Maka, jurnalnya adalah prive di bagian debit sebesar 2 juta dan cash in bank di sebelah kredit sebesar 2 juta. Ini dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu di dokumen 24 pada tanggal 27 Desember terjadi pengambilan prive oleh pimpinan sebesar 2 juta. Nah, prive dalam istilah akuntansi itu disebut juga dengan withdrawing atau withdrawal. Maka, jurnalnya itu di bagian debit adalah Resti withdrawing atau prive sebesar 2 juta, sedangkan di kreditnya adalah cash in bank. Selanjutnya, di dokumen 25, kita kembali mengeluarkan kas untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, ini juga masuk ke jurnal pengeluaran kas dengan jurnal. Nah, di tanggal 31 Desember, kita membayar gaji kepada karyawan di dokumen BKK 126, yaitu gaji sebesar 7 juta. Ternyata juga ada PPh pasal 20, PPh ya, sebesar 116.200. Maka, yang harus kita bayarkan yaitu 6.883.800. Jadi jurnalnya, beban gaji di sebelah debit sebesar 7 juta, cash in bank di sebelah kredit 6.883.800 dan income tax payable atau utang PPh di sebelah kredit sebesar 116.200. Setelah kita mencatat semua jurnal, maka tahap selanjutnya adalah menjumlahkan. Kita mulai dari inventory card. Nah, pada inventory card ini, kita jumlahkan semua unit pada bagian in, mulai dari atas sampai dengan bawah, totalnya adalah 18. Lalu pada amount, totalnya menjadi 14.292.000. Sedangkan untuk price, di bagian in dan juga out, tidak perlu kita tambahkan. Lalu di bagian unit out juga seperti itu, dan di bagian amount out juga seperti itu ya, kita tambahkan semua. Lalu bagaimana dengan balance? Nah, balance itu kita tidak perlu menjumlahkan, cukup kita salin saldo yang di atasnya. Nah, ini 28, lalu kita pindahkan saja ke bawah, yaitu 28 unit dengan harga 797.708, jumlahnya 22.335.833 rupiah. Begitu juga dengan inventory pada bagian Magicom LG. Nah, penjumlahan dari kedua saldo inventory card ini adalah saldo pada buku besar, dan itu harus sama. Saldo pada buku besar harus sama dengan saldo pada inventory card di akun merchandise inventory. Selanjutnya pada bagian buku besar pembantu, nah ini juga kita buatkan ya daftar saldo piutangnya seperti ini. Ini akan kita buatkan daftar saldo piutang. Nah ini seperti ini. Nah jadi saldo terakhir pada saldo piutang ini harus sama dengan buku besar yang kita buat ya. Nah ini adalah saldo yang tersisa dari toko Rambu Abadi, toko Mutiara, dan selanjutnya. Begitu juga dengan buku besar pembantu utang. Saldo buku besar pembantu utang yang 11.100.000 ini harus sama dengan buku besar yang di akun account payable. PT Alamanda, kita tersisa utang 11.100.000, sedangkan untuk PT Monaco itu sudah habis ya. Nah, setelah itu barulah kita lanjut ke jurnal-jurnal. Setiap jurnal itu akan kita jumlahkan. Seperti pada sales jurnal ini, untuk account receivable kita jumlahkan semuanya sampai ke merchandise inventory. Lalu, untuk melihat keseimbangan pada jurnal, pada setiap jurnal, kita membuat rekapitulasi. Rekapitulasi hanya terdiri dari nomor akun dan jumlahnya, di bagian debit dan juga di bagian kredit. Inilah cara kita untuk melihat keseimbangan pada setiap jurnal ya. Contohnya pada account receivable. Account receivable itu nomor akunnya adalah 1140, maka kita catat di sini amount dari account receivable.
Setelah itu kita jumlahkan masing-masingnya, di debit kita jumlahkan, di kredit kita jumlahkan, barulah kita nampak keseimbangan yang ada pada jurnal. Setiap jurnal seperti itu, kecuali jurnal umum. Jurnal umum kita tidak perlu membuat rekapitulasi karena di sini sudah nampak ya, sudah nampak keseimbangannya. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat rekapitulasi, barulah kita bisa lanjut ke buku besar. Di sini bisa kita lihat bahwa buku besar yang saya buat itu dimulai dari akun petty cash atau akun yang paling lancar atau aset lancar ya. Nah, di sini ada balance. Balance ini kita dapat dari neraca. Referensi dari buku besar itu isinya adalah jurnal ya, halaman jurnal. Seperti contohnya di sini ada cash payment journal, maka referensinya adalah CPJ 01. Lalu bagaimana dengan di jurnalnya sendiri, yaitu cash payment journal? Nah, karena itu tadi merupakan petty cash, maka di sini kita buatkan 1110. Lalu mungkin teman-teman bertanya, nah di sini nih apa gitu? Nah, kembali pada topik awal kita, yaitu mengenai nomor-nomor yang ada di bawah jumlah cash in bank, sales discount, cost of goods sold. Nah, teman-teman, nomor-nomor akun ini menandakan bahwa setiap akun tersebut telah kita pindahkan ke buku besar atau telah kita posting ke buku besar. Nah, seperti contohnya pada account receivable tanggal 31 yaitu cash receipt journal CRJ 01. Nah, ini langsung kita lihat ke cash receipt journal. Nah, ini tandanya telah diposting, yaitu ada nomor akun 1140. Begitu untuk selanjutnya, sampai ke beban-beban yang telah kita buat pada jurnal. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu cara posting ke buku besar, yaitu kita contoh pada cash in bank. Yang pertama, kita catat dulu saldo yang ada pada neraca, yaitu 62.316.500. Selanjutnya, kita lihat pada cash payment journal, ternyata ada cash in bank. Nah, cash in bank ini setelah kita jumlahkan, hasilnya 59.309.800. Nah, ini kita pindahkan ke buku besar di bagian kredit. Habis itu, karena saldo normal dari cash in bank ini adalah debit, maka balance-nya kita kurangkan dengan yang ada di kredit. Totalnya menjadi 3.006.700. Kita buatkan referensinya di sini yaitu CPJ 01. Lalu tandanya di cash payment journal apa? Nah, tandanya di cash payment journal yaitu adanya nomor akun 1120. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk cash receipt journal. Nah, sekianlah tahap pencatatan yang telah saya buat. Lalu kita akan lanjut ke part 2, yaitu tahap pengikhtisaran.